Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmanita Salsabila Pramudita dengan NIM 21106111063. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum Lingkungan Internasional. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu kasus faktual permasalahan lingkungan global, dan saya memilih untuk membahas polusi udara. Polusi udara adalah kontaminasi lingkungan dalam atau luar ruangan oleh zat kimia, fisik, atau biologis apapun yang mengubah karakteristik alami atmosfer. Alat pembakaran rumah tangga, kendaraan bermotor, fasilitas industri, dan kebakaran hutan merupakan sumber pencemaran udara yang umum. Polutan yang menjadi perhatian utama kesalahan masyarakat meliputi materi partikulat, karbon monoksida, ozon, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Polusi udara luar dan dalam ruangan menyebabkan penyakit pernapasan dan penyakit lainnya, serta merupakan sumber penting kesakitan dan kematian. Data WHO juga menunjukkan bahwa hampir seluruh populasi global, sekitar 99%, menghirup udara yang melebihi batas pedoman WHO dan mengandung polutan tingkat tinggi, dengan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah menderita paparan tertinggi. Yang mengejutkan, kualitas udara terburuk ditemukan di rumah-rumah yang menggunakan bahan bakar padat untuk memanaskan dan memasak. Perempuan dan anak-anak khususnya terpapar polusi udara di rumah mereka yang seharusnya aman pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang ditemukan di kota-kota yang paling terkena dampak kabut asap di dunia. Kualitas udara sangat erat kaitannya dengan iklim bumi dan ekosistem secara global. Yang kedua, saya akan membahas mengenai keterkaitan polusi udara dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dampak besar polusi udara terhadap kesehatan masyarakat. Pernyataan tersebut menyimpulkan bahwa bukti yang menghubungkan polusi udara dan dampak buruk terhadap kesehatan sangatlah jelas. Kerugian sangat besar, namun permasalahannya dapat dicegah. Namun, menjadikan udara bersih sebagai tujuan kebijakan saja tidak cukup. Hal ini harus dianggap sebagai hak asasi manusia mendasar terkait dengan hak hidup, kesehatan, dan lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan. Perspektif hak asasi manusia mengubah segalanya, karena pemerintah mempunyai kewajiban yang jelas dan dapat ditegakkan secara hukum untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Udara kotor menyebabkan krisis kesehatan masyarakat global setiap menit. 1 anak meninggal karena penyakit yang disebabkan oleh polusi udara. Setiap menit, puluhan orang dewasa meninggal sebelum waktunya karena udara kotor yang mereka hirup selama hidup mereka. Totalnya setidaknya 5 juta kematian setiap tahunnya. Lebih besar dari total kematian tahunan yang disebabkan oleh perang, pembunuhan, kecelakaan mobil, kecelakaan pesawat, malaria, tuberkulosis, HIV atau AIDS, dan Ebola jika digabungkan. Udara bersih dan air bersih keduanya penting bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Pada tahun 2010, Majelis Ulama PBB mengeluarkan resolusi inovatif yang mengakui bahwa akses terhadap air bersih adalah hak asasi manusia. Karena tingginya paparan yang disebabkan oleh memasak dengan bahan bakar padat, peralihan ke kompor dan bahan bakar yang ramah lingkungan harus menjadi prioritas global. India dan Indonesia telah mencapai kemajuan yang mengesankan dengan menyediakan kompor LPG gratis dan bahan bakar bersubsidi kepada lebih dari 100 juta keluarga miskin. Kompor ini menghemat waktu memasak, mengurangi beban pengumpulan bahan bakar seperti kayu bakar, dan secara signifikan mengurangi polusi sehingga memberikan manfaat kesehatan yang besar. Ini mungkin satu-satunya situasi di dunia yang memungkinkan pemberian subsidi terhadap peningkatan penggunaan bahan bakar fosil. Solusi lain yang telah terbukti mencakup undang-undang mengenai udara bersih, mengganti listrik berbahan bakar batu bara dengan energi terbarukan, menekankan pentingnya berjalan kaki dan bersepeda di kota-kota, menggunakan listrik pada angkutan umum, mengakhiri subsidi bahan bakar fosil, kecuali seperti yang disebutkan di atas, meningkatkan pengelolaan limbah, dan membantu petani beralih ke praktik yang lebih ramah. Menerapkan tindakan-tindakan ini dalam skala yang luas dan cepat akan meningkatkan kualitas udara, menanggapi keadaan darurat iklim global, dan menghasilkan manfaat kesehatan, lingkungan, sosial, dan ekonomi yang sangat besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis implementasi instrumen internasional terkait permasalahan lingkungan global, yaitu polusi udara. Analisis implementasi instrumen internasional terkait polusi udara sebagai permasalahan lingkungan global melibatkan beberapa aspek yang terkait dengan hukum internasional,
kerjasama antar negara, dan strategi penanganan masalah polusi udara. Berikut adalah beberapa analisis yang relevan. Yang pertama, hukum internasional dan tanggung jawab negara. Dalam menghadapi masalah polusi udara lintas batas, asas tanggung jawab negara menurut hukum internasional berarti bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungannya dan mengendalikan pencemaran udara. Contohnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia memuat pasal 67 yang menegaskan kewajiban setiap orang yang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang kedua ada kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara dalam perlindungan lingkungan juga tercermin dalam prinsip 27 Deklarasi Rio yang menekankan pentingnya kerjasama antar negara dalam pemenuhan prinsip-prinsip yang terkait dengan pengembangan hukum internasional dalam bidang pengembangan berkelanjutan. Yang ketiga, implementasi konvensi internasional. Implementasi konvensi internasional seperti Paris Agreement juga penting dalam menghadapi permasalahan polusi udara. Indonesia misalnya telah menargetkan penurunan emisi gas sebesar 26% dengan upaya sendiri dan sebesar 41% dengan bantuan dari negara lain. Penurunan ini diharapkan dapat tercapai melalui implementasi dan bukti nyata dalam grafik produksi gas emisi dan berbagai dampak nyata di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang keempat, peran organisasi non-pemerintah atau NGO. Organisasi non-pemerintah seperti Bloomberg Philanthropies dan Vital Strategies juga berperan dalam menghadapi masalah polusi udara. Mereka telah melakukan penelitian dan mengembangkan strategi penanganan masalah polusi udara di berbagai kota, seperti Jakarta, dengan meluncurkan situs informasi berbasis bukti dan memberikan bantuan teknis dan pelatihan. Yang kelima, instrumen pengukuran kualitas udara. Pengembangan instrumen pengukuran kualitas udara seperti PMS 7003 juga penting dalam mengukur kualitas udara dan mengetahui penyebab polusi udara. Analisis yang dilakukan terhadap instrumen ini meliputi analisis konsentrasi PM2.5 dan PM10, serta validasi data menggunakan data observasi dari alat referensi seperti BAM 1020. Dalam sintesis, analisis implementasi instrumen internasional terkait polusi udara melibatkan kerjasama antar negara, implementasi konvensi internasional, peran organisasi non-pemerintah, dan pengembangan instrumen pengukuran kualitas udara. Dengan demikian, permasalahan polusi udara dapat diatasi melalui kerjasama dan upaya yang terkoordinasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis keterkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs sebagai upaya mitigasi dampak lingkungan dan pemenuhan hak asasi manusia pada permasalahan lingkungan global, yaitu polusi udara. Analisis keterkaitan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dengan upaya mitigasi dampak lingkungan dan pemenuhan hak asasi manusia pada polusi udara sebagai permasalahan lingkungan global dapat dibahas sebagai berikut. Yang pertama, ada pada SDGs yang ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. SDGs yang ketiga ini berfokus pada penjaminan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk. Polusi udara memiliki dampak serius pada kesehatan masyarakat seperti penyakit pernapasan, kardiovaskular, dan kanker. Dalam upaya penanganan polusi udara, pendekatan kimia hijau dapat menjadi solusi yang ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip kimia hijau seperti pencegahan limbah, penggunaan bahan baku kimia yang aman, dan efisiensi energi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pada SDGs yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. SDGs yang ketujuh ini berfokus pada pengembangan energi bersih dan terjangkau. Penggunaan kendaraan listrik dan pengembangan teknologi energi terbarukan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Contohnya, prototipe Albi dapat menggantikan pohon yang memerlukan waktu lama untuk tumbuh secara maksimal dan mengurangi polusi udara dengan mengurangi kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu ada pada SDGs yang ke-11, yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. SDGs ke-11 ini berfokus pada pengembangan kota dan pemukiman yang berkelanjutan.
pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan penggunaan teknologi yang efisien dapat membantu mengurangi polusi udara. Contohnya kampanye ekonomi hijau dan kota berkelanjutan di MRT Jakarta dapat meningkatkan kualitas hidup yang mengurangi polusi udara. Selanjutnya yaitu pada SDGs ke-13, penanganan perubahan iklim. SDGs 13 ini berfokus pada penanganan perubahan iklim. Indonesia telah mengambil langkah dalam penanganan polusi udara melalui Rencana Aksi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan atau RAN-GRK dan program penurunan emisi gas rumah kaca. Masyarakat juga berperan dengan melakukan uji emisi gas buang kendaraan pribadi, menggunakan kendaraan listrik, menanam pohon atau tanaman di sekitar rumah, dan tidak membakar sampah. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.